Penyanyi Nindi Ayunda nampaknya masih belum bisa sepenuhnya bebas dari perkara hukum pasca dilaporkan 2 orang mantan asisten rumah tangganya, Lia dan Leman, ke pihak kepolisian. Bahkan 2 ART yang sebelumnya pelin-pelan memberi keterangan itu sudah siap dengan seabrek bukti ihwal dugaan penyekapan dan penganiayaan yang diduga dilakukan wanita yang baru saja mendapatkan putusan cerai dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini. Dari keterangan keduanya, mereka akan menyasar banyak pihak yang pernah melakukan penyekapan, teror, dan ancaman fisik. Untuk mempersiapkan pertarungan bukti di meja hijau, Lia dan Leman yang sudah didampingi pihak pengacara Kesohor yang juga menjadi kuasa hukum ayah mertua Nindi, Dedi Harsono, bahkan sudah meminta perlindungan hukum dari Komnas HAM guna mencegah adanya teror di kemudian hari. Kami ke Komnas HAM, saya melaporkan adanya meminta perlindungan, adanya perampasan kemerdekaan yang terjadi terhadap Saudara Leman dan Ibu Lia. Seperti apa dan siapa yang diduga sebagai pelakunya, semuanya sudah kita sampaikan ke Komnas. Awalnya yang saya ketahuan merekam dan pokoknya saya ketahuan, mesti pada tahu. Ya, saya ketahuan, ya di seluruh keluarga bos saya. Aska, ya. Pak Aska, semua pada tahu Pak Aska siapa. Nah, saya ketahuan, saya rekam, ikutin pergerakannya istri, dan saya ketahuan pas malam itu juga didatengin sama oknum, nggak tahu siapa, nggak tahu. Itu intinya Komnas HAM udah yang bantuin kita lah. Jadi saya nggak tenang gitu kan. Saya pikir udah kelar lah semua setelah mereka pisah gitu kan. Saya masih aja terus menguntit saya ke rumah mertua saya, ke rumah saya, kemana nyari gitu, selalu dicari gitu saya. Ada apa lagi gitu kan. Jadi saya juga mau cari kerja kesana sini susah gitu kan, dibuat susah gitu. Jadi udah merampas kemerdekaan saya lah, ibaratnya gitu. Ya udah tadi saya udah laporan kita perlindungan Komnas HAM, minta perlindungan ke Komnas. Fahmi gitu. Kita sampaikan juga bahwa kejadiannya seperti apa, yang diduga seperti siapa, semuanya udah kita sampaikan. Ya, kalau misalkan pernah dianiaya ya silakan aja lapor, kumpulin bukti dulu gitu, baru lapor. Siapa pelakunya disebut jelas-jelas namanya. Orang yang diduga melakukan namanya disebut di dalam Komnas HAM. Siapa orang-orang yang membawa senjata pun senjata laras panjang itu asli atau mainan, saya nggak tahu. Juga namanya disebut. Dan yang merasakan selama ini kan mereka. Kita dengar-dengar sih seperti itu waktu itu ya, waktu mau cerai itu. Saya kan sempat kesana juga, oh ada gini. Oh, saya pikir iya, ternyata kemarin bilang tidak, sekarang bilang iya kan. Waktu awal-awal suaranya seperti itu. Katanya diambil paksa, kemudian digiring ke sesuatu tempat gitu-gitu. Kita dengar aja. Nggak apa-apa. Kita itu tidak perlu berbicara apa-apa. Tanggal 14 Juni, kemudian kita sudah pelajari berkas perkara pengaduannya. Dari pengaduan itu kami berkesimpulan bahwa sebetulnya ini sesuai dengan mandat undang-undang ya, pasal 91 ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 1999. Di situ dikatakan bahwa Komnas itu kalau masih ada mekanisme hukum yang lebih efektif lainnya, itu kita dorong untuk diselesaikan di mekanisme hukum yang lain itu. Nah, ini kan kasusnya banyak menyangkut tindak pidana, dugaan tindak pidana ya. Bahkan ada tuduhan bahwa ini terkait dengan oknum kepolisian. Karena itu kami menyarankan kepada pengadu supaya dia meneruskan pengaduannya yang sebenarnya sudah dilakukan ya ke kepolisian. Kemudian juga ke Kompolnas. Kami sarankan juga untuk Kompolnas. Nanti Komnas HAM akan bantu memang untuk melakukan pengawasan, pemantauan agar proses hukum ini bisa berjalan betul-betul dengan efektif. Tapi kami menyarankan Lia sebaiknya mengadukan ini ke Kompolnas dan Propam. Karena yang bertanggung jawab untuk ranah ini itu adalah Kompolnas dan Propam. Nindi sendiri memang masih sulit kami temui.
ia masih belum mau bicara terbuka merespon langkah hukum mantan babysitter dan sopirnya itu. Tapi saat ia masih menghindar dari kejaran awak media, tiba-tiba berada luas sebuah rekaman video CCTV yang diduga di dalam kamar rumahnya. Yang mencengangkan, dalam CCTV tersebut terekam jika ART-nya yang bernama Lia tengah melakukan tindak kekerasan terhadap putrinya di 2 kejadian sekaligus. Ya silakan aja kan. Kalau dia melihat ada satu perbuatan pidana, orang itu bahkan dalam undang-undang kan wajib untuk mengadukannya. Kemudian orang lain ternyata menyaksikan atau menduga terjadi tindak pidana yang lainnya lagi, ya silakan juga mengadukan itu ke kepolisian gitu. Jadi itu tidak perlu diperdebatkan atau dikontradiksikan satu sama lain. Nah, 2 peristiwa dugaan tindak pidana itu ya semestinya diproses oleh kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu jelas, itu dugaan ya, belum pasti, tapi artinya dia kan punya bukti-bukti, misalnya videonya harus diajukan ke kepolisian. Video itu menjadi alat bukti, gitu. Sama dengan pihak Lia dan teman-temannya ini, dia merasa ada tindakan pidana terhadap dirinya, maka dia melapor ke polisi. Karena ini dia tuduhkan ya melibatkan oknum kepolisian, maka dia juga harus melaporkan itu ke Propam yang memang bertanggung jawab untuk mengawasi aparat kepolisian dan Kompolnas. Bukan di Komnas HAM ranahnya. Komnas HAM memang bisa memberikan dukungan supaya memastikan proses hukumnya berjalan dengan efektif. Itu aja. Terakhir Pak, mungkin dari dia bukti-buktinya apa aja sih Pak? Ya tadi saya katakan, ya keterangan dia, kemudian kesaksian dari orang lain misalnya, kemudian dia lampirkan beberapa kopi gitu sebenarnya, kopi dari beberapa pembicaraan. Tapi setelah kita telusuri dengan bahan yang ada itu, kita menganggap ini tindak pidana. Kalau tindak pidana itu ranahnya kepolisian langsung yang harus bertanggung jawab. Komnas tugasnya dalam soal pelaksanaan atau proses hukum seperti itu adalah mengawasi saja apakah proses hukum yang dilakukan oleh polisi itu sudah berjalan sesuai dengan standar yang benar atau tidak gitu. Kompolnas juga tugasnya sama itu, mengawasi dari segi pelaksanaan SOP. Video itu diduga disebarkan pihak Nindi. Lantas mungkinkah langkah ini sebagai perlawanan atas tuduhan 2 ART-nya? Nanti ya videonya akan ada video orang yang mukulin anak saya. Udah keluar kok. Berhati-hatilah buat orang-orang yang merasa yang sudah mengeluarkan statement-statement buruk terhadap saya, karena saya ini ibunya anak saya, yang mungkin nanti one day bapaknya punya hubungan dengan wanita siapapun itu. Apabila wanita itu menyinggung saya, pasti anaknya akan marah, dan itu sudah terjadi gitu. Karena anaknya sangat tahu, bahkan tanpa harus saya kasih tahu. Itu saja sih. Jadi makanya saya warning seperti itu. Jadi mohon jangan membuat memperkeruh lagi, karena kondisi anak saya sudah besar dan sudah mengetahui. Jadi biar ini menjadi urusan saya dengan bapak. Kubu Nindi sendiri memang masih menunggu reaksi kubu ART-nya atas sejumlah laporan ihwal dugaan penyekapan. Itu kan mereka yang menyatakan, ya mereka juga yang membuktikan, ya kan seperti itu. Tapi belum usai perseteruan Nindi dan ART-nya, Nindi juga tengah heboh diisukan tengah retak hubungannya dengan satu teman geng artisnya, Ola Ramlan. Enggak, aku nggak ada apa-apa sama Mami Ola. Enggak, Allah Maha tahu, yes. Exactly. Percakapan Nindi yang diduga menyinggung sahabatnya itu kabarnya bocor hingga Ola kecewa terhadap Nindi. Ola kabarnya tersinggung dan marah karena Nindi ngomong di belakang. Kira-kira kalau lagi ngobrol sama orang tua sendiri, itu ngomongin orang apa enggak? Kecuali ngobrol di mana. Kamu tahu kan, waktu itu ada yang namanya susternya Kanare, namanya Lia, suka rekam-rekam pembicaraan.
Tapi hingga curhatan Ola di sebuah program talk show beredar, Nindi belum bereaksi. Nggak tahu, saya nggak tahu. Pokoknya yang terbaik aja. Yang terbaik buat saya. Pelik hubungan Nindi dengan Ola seolah menambah daftar seturun Nindi. Apalagi belakangan ayah mertua Nindi, Deddy Harsono, juga mulai jengah karena Nindi menyeret namanya hingga mengarah ke pencemaran nama baik. Untuk menuntut pernyataan Nindi yang diduga merusak marwahnya di hadapan publik, bahkan pihak mertua Deddy telah melayangkan somasi hingga laporan polisi. Kami nggak ada kaitannya konflik Aska sama istrinya. Titik. Ini urusan lain. Urusan orang tua yang dipublish seakan-akan dia adalah sebagai seorang tua yang nggak benar, sebagai seorang ayah yang selingkuh dan sebagainya. Ini persoalannya. Makanya kita kirimkan tuh somasi 1 kali 24 jam. Oleh karena tidak ada tanggapan, ya kemarin kita sudah laporkan ke polisi. Nah, kita minta buktikan kalau memang ayahnya Aska ini melakukan sesuatu yang nggak benar. Segala sesuatu itu pasti ada pemicunya lah. Tapi nggak mungkin saya jabarkan juga. Tapi intinya adalah segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada pemicunya. Yang cuma saya tekankan di sini, saya tidak menyebutkan nama siapa-siapa. Jadi terserah mungkin Mbak, Bang Mas, kamu. Ya saya merasa, ayo siapa yang belum bayar? Kira-kira kayak gitu ya, intinya seperti itu. Seandainya tidak ada postingan yang mendiskreditkan nama baik ayahnya Aska, saya pikir keluarga ini diem aja. Karena ini sudah dianggap kelewat batas ya. Orang tua terus ada postingan yang menyatakan seakan-akan dia adalah selingkuh dengan karyawan. Terus seakan-akan mengejar karyawan, video call dan sebagainya. Yang semua tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebetulnya terlepas dari persoalan, ada konflik internal rumah tangga. Tolonglah jangan dibawa kemana-mana. Jangan orang tua yang nggak ada kaitannya, yang tidur nyenyak orang tua tidak mikirkan sesuatu, tiba-tiba diseret, dipublish kalimat-kalimat yang tidak pada tempatnya. Terlepas persoalan apapun, ini kakek dari darah dagingnya sendiri. Itu yang harus dicatat. Biasa namanya orang kayak anak kecil aja kalau lagi kesel gitu. Jadi saya juga tidak menyebutkan nama. Jadi menurut saya ya itu sah-sah saja. Selagi tidak menyebutkan nama boleh-boleh aja dong. Kan banyak banget teman-teman artis yang lain yang suka seperti itu. Jadi saya rasa saya juga bisa seperti itu. Anda konflik, silakan Anda konflik. Kita nggak nyampurin konflik Anda. Anda mau ribut rumah tangga Anda itu urusan internal. Karena begitu orang berumah tangga itu sudah menjadi garis. Garis tidak ada orang bisa masuk. Paling menasehati kalau orang mau bercerai. Tolong jangan bercerai demi ini, demi anak dan sebagainya. Tapi kalau nggak mau ya silakan jalan. Karena jodoh itu Tuhan yang menentukan. Nggak ada yang bisa paksa. Tapi jangan membawa, menarik mertua yang nggak ada ujung pangkalnya. Ya, entah apa yang membuat Nindi harus berseteru dengan banyak orang. Mungkinkah ini ujian yang harus dilewatinya? Atau memang sudah jadi resiko karena perceraiannya dengan sang suami, Askara, tak berjalan mulus dengan perpisahan yang damai? Kurang isi hati ya, sedikit-sedikit pulang lah. Kayak lagi pengen mules gitu. Di hidup ini kita harus paham. Jadi jangan kita emosional, sesuatu yang nggak jelas diposting. Dan sekarang menjadi masalah. Tapi masih banyak orang yang mencoba.